Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan konsumen membawa kipas angin Cosmos model lama nih ya. Ini lama sekali nih. Termasuknya kategorinya awet. Merek Cosmos berdiri, kata yang punya nih macet, kata keras berdengung. Wah iya nih macet ini. Kita bantu tangan aja keras ya. Kipas angin jarang berhenti, jadi akibatnya nih macet ini, as macet. Jadi akan saya perbaiki supaya tidak macet-macet lagi. Buat yang teman-teman ya yang baru ketemu channel Anto Kipas, silahkan disimak, kita sama-sama belajar. Kita colokkan listrik ini cuma berdengung ini ya, kita bantu muter juga nggak berputar. Ini memang macetnya udah macet parah ya. Permasalahannya di asnya ini macet keseringan. Bisa berbagi pengalaman sedikit ya, untuk berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat buat siapa saja yang menonton video, mudah-mudahan mendapatkan ilmunya. Nah, ini udah suatu contoh, berapa tahun, mungkin berapa puluh tahun nggak pernah dibersihkan, debunya sampai begini ya. Di dinamonya semua bagus ini, cuma karena tidak ada rawatan. Jadi saya punya cara bagaimana supaya kipas angin ini jarang rusak. Kita kan bersihkan dulu semuanya debu-debunya ini ya. Setelah kita bersihkan, lalu kita akan langsung operasi saja nih. Masalah udah jelas, cuma berdengung. Tadinya muter dibantu, mutar, kata yang punya. Lama-lama tidak mau dibantu, berarti udah capek ya, udah lelah. Bagaimana supaya kipas angin ini tidak mudah macet atau tidak rusak-rusak lagi ya, bahasa seperti itu ya, biar awet. Nah yang kan carinya seperti itu. Bagaimana kipas angin supaya awetnya, ini caranya tuh seperti ini. Saya akan berbagi ilmu sedikit ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang nonton bisa diambil hikmahnya atau diambil petik daripada video ini, bisa memperbaiki kipas angin di rumah sendiri atau punya tetangga atau punya saudara. Mudah-mudahan saya berharap ada yang dipetik daripada video ini. Kita akan buka. Wah ini keras banget ini, luar biasa kerasnya. Kita akan menggunakan pahat ya, menggunakan pahat atau pingmin, terserah, bebas, untuk membantu ya, membantu buka ini supaya agak enteng. Ini memang kalau asli dari pabrik memang keras-keras ya kopingnya, karena masangnya menggunakan mesin. Nah kita bukanya menggunakan tangan, jadi tidak seimbang ya. Kita akan buka setelah kita bantu ketok ya, geser sedikit aja itu udah langsung kebuka. Gampang bukanya, nggak harus ngotot banget ya. Ibaratnya belum makan, belum sarapan aja udah masih bisa buka. Tapi kalau keras itu kan biasanya perlukan tenaga, belum makan, minum, rokok, kopi. Nah kalau udah komplit biasanya gaji semangat. Nah kita akan buka dulu nih, permasalahannya ada di mana nih. Ini juga udah kotor sekali nih ya, perlu kita bersihkan semuanya nih. Luar biasa ya, udah berapa puluh tahun hidup terus. Nah ini permasalahannya apa nih, permasalahan kok bisa macet ini, kita perlu amati. Di sini kering ya, tidak ada oli. Yang belakang ini nih kering, tapi posisinya masih muter ya, muter, nggak macet. Yang depan ini macet parah, yang depan ini macet ya. Kita akan paksakan keluar ini, kita gedor dulu ya. Ternyata keras, luar biasa kerasnya. Kita akan teteskan oli, kita bantu, mudah-mudahan bisa nih. Kita paksakan juga, mau nggak mau, memang macetnya luar biasa. Kita akan gedorkan aja dari sini. Nah ini udah keluar nih.
Memang benar-benar ini sangat keras. Kerasnya ini sebenarnya kita perhatikan dari sini ya. Ini sebenarnya kalau dilihat ini tidak rusak ini. Kenapa macet? Karena kotor. Kotor itu dari debu yang bertahun-tahun nempel di rotor AC. Jadinya kotor, udah kotor ya udah kering kotor. Nah, kita perhatikan AC ini. Kita perhatikan ya, kita menggunakan kuku ini tidak tidak garis, licin alias mulus, bagus ya. Walaupun kelihatannya masih bagus ini, tidak masalah. Kita langsung melihat daripada ini terutama supaya kipas angin tidak macet lagi. Ini caranya seperti ini. Akan saya buka semuanya. Kita akan congkel ini. Memang masangnya sangat sulit, cuman pelan-pelan aja pasti bisa. Ibaratnya segala permasalahan bisa diatasi, mudah-mudahan. Nah, kita dilihat di sini nih. Ini busanya ini udah warnanya udah coklat, otomatis dari warna ini udah kotor ya. Kotor terus kering juga. Ya kan? Permasalahan kan seperti itu. Nah, kita akan bukanya juga di sini nih. Kita akan ngecek juga di sini karena ini udah terlalu lama belum pernah diperbaiki, jadi kita akan buka semuanya, terutama dari ini nih kenapa bisa kering. Nah, kita akan buat penampungan oli supaya bosing tidak kering lagi. Kita akan copot semuanya nih, kita akan buka. Nah, kita congkel aja. Setelah kita congkel, kita perhatikan di dalam ini kan, wah ini udah kotor juga, busanya sedikit ya, masih ada cuman olinya ada, cuman itu ya udah sedikit, warna juga udah warna kuning ya, udah kurang bagus ya. Nah, kita akan membuat supaya kipas angin ini awet, jadi tidak macet-macet lagi. Di caranya tuh seperti ini. Sebenarnya ini sangat mudah ya, cuman belum pernah dipublikasikan. Jadi belum pernah di di YouTube itu udah belum pernah dijelaskan gitu ya, bagaimana supaya kipas angin ini tidak mudah macet atau tidak mudah rusak. Itu sebenarnya gampang sekali ya. Setelah kita bersihkan semuanya, kita siapkan oli. Nah, terutama kita akan buat penampungan oli dari bosingnya ini supaya tidak macet lagi ya. Ini penting juga nih. Jadi kenapa bosing ini bisa macet, bisa lengket, bisa seret ya, karena olinya tidak ada. Segala sesuatu apapun yang berputaran yang hubungannya dengan motor juga sama. Motor tidak ada olinya pasti stansernya macet. Itu juga sama piring ya, kalau piring nggak ada gemuknya pasti macet, rusak. Ini dalamnya masih mulus ya, masih mulus, bagus ini. Saya akuin memang kalau produk dulu zaman dulu itu bagus-bagus, saya akuin ini dalamnya nih, ini masih mulus, masih bening. Nah, kalau kusam garis itu udah rusak. Ini masih mulus, semua kelilingnya nih masih bagus, tidak bermasalah. Kita akan coba di asnya ini ya. Nah, kita gunakan tang, apabila goyang berarti otomatis longgar. Ini tidak sama sekali tuh. Kita goyang juga tidak goyang. Memang kualitas dulu memang sangat-sangat bagus, saya akuin ini. Ini yang satu lagi juga menurut saya masih bagus ya, karena tanda-tanda asnya itu tidak garis, tidak lecet ya. Tanda-tanda seperti itu. Kita akan bersihkan dulu di dalamnya ini. Nah, cara membersihkan di dalam bosing itu seperti ini supaya tidak kotor. Jadi kalau umpamanya tidak dibersihkan kotor, langsung pasang aja sama aja ya. Intinya bosing nanti akan macet lagi. Kenapa bisa macet? Karena kotor, jadi harus bersih. Nah, ini kan masih bagus tuh, tidak goyang sama sekali. Ini masih mulus, benar-benar luar biasa.
Jadi barang dulu, rakitan zaman dulu ya, ini masih mulus, tidak ada yang lecet, bosing masih bagus ya kan, semuanya juga bagus. Kita akan pasang buat penampungan oli. Nah, kita akan buat penampungan oli menggunakan tisu ya. Kita mencari tisu juga mudah, gampang ya, tinggal pelintir-pelintir aja seperti ini, gulung-gulung ini nih ya kan, yang banyak supaya penampungan oli juga banyak, supaya kipasangnya tidak macet-macet lagi kan, ini seperti itu. Nah, kita pasang dulu bosingnya, lalu kita masukkan gulung-gulung seperti ini nih. Kita selip-selipkan di samping-sampingnya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin kepanjangannya ya, kita akan kecilin sedikit ya, pelintir-pelintir ini seperti ini nih. Jadi kalau nggak ada tisu ya menggunakan kapas bisa, kapas juga bagus juga. Intinya bagaimana supaya oli itu meresap ya kan, intinya bagaimana supaya meresap. Ini harus nempel di bosingnya, jangan sampai jauh, karena namanya kalau disebutin bahasanya itu, oli ini kan mengalir ke bosing. Bagaimana kalau mengalir otomatis kan harus bersentuhan. Nah, seperti itu. Bahasa apa tuh, bahasa kerennya nggak tahu. Bahasa saya itu ya cuman seperti ini, harus nempel supaya olinya ini bisa meresap ke bosing. Itu suatu saat bosing berputar otomatis panas dan membutuhkan daripada oli ya kan, meresap semua kan. Nah, meresap semua ini nyampe dalam, udah cukup. Kalau masih kurang ya kita tambahin lagi. Nah, yang penting kipas angin awet ya kan, seperti itu. Jadi bosingnya harus nyentuh ke tisu gitu. Jadi jangan sampai berjauhan, otomatis kerja tidak maksimal ya. Kita akan ketok dulu, coba kita pasang ketok seperti ini, bisa nggak? Ternyata sulit juga, jadi ya mohon maaf nih ya buat teman-teman semuanya. Jadi saya masangnya menggunakan jempol kaki ya, kita nahan. Jadi minta maaf, bukan tidak sopan ya, bukan kita tidak bukan mengurangi tidak hormat pada teman-teman yang nonton video. Kita bantu menggunakan jempol kaki untuk menahannya. Nah, seperti ini udah bisa nih ya kan. Kita luruskan dulu bosingnya seperti ini udah ngunci. Yang berikutnya yang satunya lagi nih, yang satu lagi kita pasang bosingnya. Jadi bosing nggak saya ganti ya, karena ini masih bagus. Kalau rusak ya kita ganti bosingnya. Kita gulung-gulung lagi tisunya nih, pelintir-pelintir seperti ini. Yang panjang boleh, yang padat juga boleh. Kalau buat pakai sendiri yang banyak, olinya juga banyak ya, sebisa mungkin oli motor, oli mesin, oli baru ya, itu lebih bagus. Yang penting oli, yang penting minyak menurut saya ya, karena dari keyakinan tuh kan masing-masing, ada yang pakai minyak goreng, ada pakai minyak singer, ada yang pakai minyak telon, ada yang pakai minyak gosok ya, minyak apa ya, yang penting minyak. Intinya yang penting minyak bisa meresap olinya itu, bisa minyaknya itu bisa bermanfaat buat bosing ini ya, supaya tidak macet ini, seperti itu aja. Nah, kita akan pasang seperti tadi ya, kita akan pasang. Kita juga nanti akan kita jepit menggunakan, maaf jempol kaki, karena untuk menahannya biar gampang aja. Jadi metode kita bagaimana kita gampang kerjanya. Nah, metode kita gitu aja. Yang enaknya bagaimana, gampangnya bagaimana, nyamannya bagaimana ya, kita cari solusi masing-masing. Nah, gini nih, kita ketok-ketok aja kanan kirinya ini ya kan. Cuman di sini doang nih, karena di dalam kan udah masuk setengah sedikit, jadi tinggal yang di depannya yang belum masuk. Jadi awal mulanya kita masukkan dulu posisinya nih. Nah, kita ini belum masuk nih, sedikit ujungnya ini belum. Pelan-pelan aja gedornya, jangan kenceng nanti patah. Nah, ini udah masuk semua, udah beres ini ya. Wah, udah enak nih. Kita
tes menggunakan AC ini juga udah bagus putarannya ya, tidak ada yang menahan atau ganjel. Kita kan terkadang kita tes dulu bagaimana putarannya, ada nahan enggak kan terkadang terasa ya. Nah terutama ini nih, terutama kita akan bersihkan dulu. Kita bersihkan ini udah berapa tahun tidak pernah dibersihkan sama yang punya ini, saking enaknya dipakai, saking awetnya dipakai jadi lupa membersihkan. Muter lambat dibantu-bantu akhirnya tidak muter sama sekali, baru diservis. Memang harusnya seperti itu. Jadi kalau bisa merawat sendiri ya dirawat sendiri, caranya rawatnya seperti itu ya, biar awet. Jadi penampungan olinya kita tambahin di dalam biar dipasangin tidak rusak-rusak lagi, kan intinya seperti itu. Bagaimana supaya awet ya. Kalau awet kan mantap ya, jadi apa namanya, tidak beli kipas terus ya, karena model lama ini kan bagus. Nah, ini longgar, rotornya maju mundurnya terlalu banyak. Nah kita ukur dulu seberapa besarnya. Kita akan pasang ringnya di sini nih, kita buat menggunakan selang jenis spacer nih. Selang jenis spacer air panas kita akan potong dulu nih sedikit. Nah kita akan potong segini nih, mungkin cukup ini ya buat ganjel asrotor nih, supaya tidak maju mundur. Nah ini selang jenis spacer kita buat ring, kita bisa bikin ring sendiri, nggak usah beli ringnya. Kita busanya juga nggak ada busa nggak masalah, kita masih ada tisu. Nah, kita oli nggak di rumah, nggak ada minyak goreng, pakai minyak goreng, yang penting bisa berputar lagi ya, intinya seperti itu. Jadi jangan dibikin sulit, jangan dibikin rumit, kita bikin yang gampang aja supaya hidupnya gampang. Kita bikin yang enak aja, bagaimana enaknya supaya hidupnya itu enak. Nah intinya ini kan si spacer ini pas banget ini ya kan. Nah ini pas, ini di AC ini lubangnya tuh pas, itu tidak longgar. Ini sangat membantu sekali. Terima kasih. Berikutnya kita akan tes menggunakan listrik. Nah, kita akan tes menggunakan listrik. Tes menggunakan listrik berputar, alhamdulillah berputar. Ini termasuknya speed berapa nih? Nah, kita akan tes dulu dari speed nomor 1. Speed nomor 1 ini posisinya videonya nggak kelihatan ya. Nah seperti ini mungkin. Oh geser dulu, geser. Nah, kita akan tes speed nomor 1 berputar. Nah, alhamdulillah hidup ya. Nomor 2 juga kencang juga, kita tahan menggunakan tangan aja nggak kuat. Nomor 1 ya, nomor 1 lumayan nih, bisa ditahan tapi tenaganya ada. Nomor 2 kencang, nomor 3 wah benar ini mantap, pokoknya mantap. Jadi tisu solusi untuk menghilangkan macet pada kipas angin. Nah solusinya seperti itu. Ini suatu apa namanya informasi aja ya. Jadi kalau rawatan kita harus tetesan oli di depan. Nah, rawatan nih mungkin 2 bulan 4 bulan sekali kita tetesin di depan, bantu putar. Yang bagian belakang juga di sini, yang bagian belakang kita bukain aja nih supaya mudah. Nah supaya gampang. Jadi kalau gampang kan enak, jangan dibikin sulit, jangan dibikin rumit. Namanya hidup itu dibikin enjoy aja. Nah seperti ini, kita buka dikit ini, lalu kita tetesin asnya. Ini asnya tetesin, kita miringin sedikit. Nah kita putar. Ini udah enak, udah lancar banget ya kan. Dari dalam stoknya ada, dari luar kita udah tetesin tuh, udah bahasanya seumur hidup kipas angin. Kipas angin seumur hidup nih bisa menjadi apa namanya, kita
bermanfaat ya, berbagi ilmu. Apabila video ini bermanfaat, bisa bagikan pada saudara, pada teman yang membutuhkan. Mohon maaf apabila ada kata dan video tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.